Dia adalah wanita tergila tahun ini. Melihat dia membawa korek api, melemparnya dan membakar gaun putihnya, berubah menjadi gaun warna merah darah. Rambutnya ikal berwarna hitam putih. Jangan mengejek dia, kalau tidak ingin seperti lelaki itu. Dipukul kepalanya dengan tongkat. Dia sebenarnya siapa? Memamerkan kostumnya di atas atap mobil, mencuri perhatian semua orang, bahkan keluar dari tumpukan sampah. Ratusan kain perca dibuatnya menjadi gaun yang luar biasa. Wanita ini sangat cantik, dijuluki wanita paling paham fashion, membuat orang kaget tiap dia muncul. Dia adalah orang top di dunia fashion, terlahir dengan bakat mendesain pakaian. Rambutnya hitam putih juga sejak lahir. Dia hanya hidup dengan ibunya. Sifatnya memang kasar sejak kecil, karena diejek rambutnya seperti serangga. Dia berkelahi dengan temannya. Tiap hari selalu dipanggil guru ke kantor, karena selalu membuat masalah. Guru mengeluarkannya dari sekolah. Dia tidak bisa bersekolah lagi. Keluar pada malam hari, pergi diam-diam ke pesta fashion. Semua orang terkenal berkumpul di sana, memakai pakaian mewah, membuatnya ingin menjadi desainer pakaian. Dia ketahuan sembunyi oleh 3 ekor anjing. Lalu dia berlari menuju panggung, naik ke ayunan untuk menghindari anjing. Dia keluar dan melihat ibunya juga di sana, sedang berbicara dengan seseorang. Dia berlari meminta bantuan, lalu jatuh tersungkur. Tapi anjing itu malah tidak menyerangnya, malah terus berlari ke depan dan mendorong ibunya ke tebing. Tragis sekali, dia menyaksikan ibunya dibunuh. Dia lari ketakutan, lalu masuk ke truk sampah dan pergi. Begitulah dia menjadi anak yatim piatu. Dia mengecat rambutnya untuk menghilangkan jejak. 10 tahun kemudian dia tumbuh dewasa. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu balas dendam. Jangan menyepelekan wanita, apalagi wanita berambut hitam putih. Caranya balas dendam sangat kejam. Membuat gaun dengan butiran emas untuk musuhnya, berhasil merebut kepercayaannya, dan membuatkannya gaun itu di acara fashion. Tidak disangka malam itu, butiran emasnya berubah menjadi kupu-kupu. Jumlahnya sangat banyak. Penonton acara langsung keluar kabur. Musuhnya kaget dan marah. Tahu gaun itu bukan dari emas, tetapi menggunakan kepompong. Penonton yang berhamburan keluar, pergi ke sisi satunya, menonton pertunjukan lain. Lalu dia muncul di atas panggung, terlihat sangat bersinar. Pasti besok menjadi fokus berita. Musuhnya melihat baju yang dia pakai, terlihat sangat familiar. Dia membunuh anjingku dan dibuat menjadi gaun. Menurut Cruella, balas dendam yang sempurna harus makan hati. Percayakah kalau Ratu Fashion ini, beberapa hari yang lalu, hanya tukang sikat toilet, buang sampah malah merusak plastiknya, pakai kulit buah untuk mandi, tidur di etalase, ditonton oleh orang lewat, hanya seorang pekerja biasa. Jangan tertipu penampilan polosnya. Semua itu hanya untuk bisa mendekati satu wanita yang berkuasa di dunia fashion, yaitu musuhnya, Baroness. Dia sombong dan arogan, suka menggunakan pisau untuk merubah desain pakaian, melukai Cruella dan tidak meminta maaf, malah membandingkan warna gaun dengan darah, menyuruh karyawannya mengganti warna gaun. Melihat Baroness berhati dingin, Cruella malah tenang, karena dia bisa balas dendam dengan cara 100 kali lebih kejam. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Dia muncul di pesta Baroness, memakai berbagai jenis pakaian, merebut perhatian wartawan, menyaingi Baroness sebagai fashionista nomor 1, menyiapkan berbagai rencana menghancurkan musuh. Tapi rencananya gagal. Menemukan temannya diikat, Baroness menemukan tempat persembunyiannya. Waktunya untuk keduanya berhenti. Tidak bisa dibayangkan wanita itu sekejam apa. Aku akan membunuhmu dan anjingmu. Cruella tetap saja angkuh. Baroness membakar selembar kertas, ingin membuat anak kandungnya benar-benar musnah. Cruella berjuang mati-matian. Asapnya sangat tebal, membuatnya jatuh dan pingsan. Di dalam lingkaran api, ada orang misterius yang menolongnya. Tak lama kemudian dia sadar. Orang yang menyelamatkannya adalah pelayan pribadi Baroness. Dia memberitahu sebuah rahasia. 2 tahun lalu Baroness melahirkan anak perempuan, tapi memilih untuk membuangnya. Si pelayan tidak tega, lalu memberikan bayi itu kepada pelayan lain, menyuruhnya meninggalkan rumah Baroness. Bayi itu adalah Cruella. Jadi bisa dibilang, musuhnya selama ini, ternyata adalah ibu kandungnya. Walaupun begitu, tidak menghalangi Cruella untuk membalas dendam. Dia lalu mengumpulkan kembali teman-temannya, merencanakan aksi kejahatan yang sempurna di rumah Baroness. Sampai pada hari pesta itu, Cruella memberitahu semua undangan
untuk berdandan dengan rambut hitam putih. Dia menahan tertawa melihat ekspresi Baroness. Rasanya sangat memuaskan. Cruella menyusup di kerumunan undangan, mengambil jarum dari rambutnya, dengan sembunyi-sembunyi berjalan menuju arah Baroness. Berhasil merebut peluitnya, lalu berjalan menuju tebing. 10 tahun yang lalu di tempat itu, ibu angkatnya dibunuh oleh ibu kandungnya. Menyelesaikan misi balas dendamnya, seperti yang diduga, Baroness menyuruh anjingnya berlari ke arah Cruella. Tapi hal yang tak diduga terjadi. Anjingnya menurut dengan perintah Cruella. Apalagi peluitnya dipegang Cruella. Baroness hanya bisa berbohong, ingin berbaikan dengan anaknya, pada saat keduanya berpelukan. Bodoh. Semua orang kaget melihat Baroness mendorong orang ke tebing. Buktinya sangat kuat, tapi dia tetap tidak mengaku. Pada akhirnya dia masuk tahanan. Dan Cruella ternyata belum meninggal. Muncul lagi di hadapan Baroness. Dia sudah memprediksi kalau akan didorong. Makanya menyiapkan parasut di dalam gaunnya dan menyelamatkan nyawanya. Begitulah Cruella bisa selamat. Dari seorang dijuluki badut, berubah menjadi ratu fashion. Percayakah kalian? Cerita ini tentang perjalanan hidup seorang kriminal. Film kriminal berjudul Cruella. Sampai jumpa di episode lainnya.